能留你。自身难保，只等大长老现身。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 273. Yang mana pada Perfect World episode 273 ini menceritakan Shihao yang melihat kedatangan Tetua Agung Meng Tianzeng ke hutan binatang langit untuk menolongnya. Dan di sini pun Tetua Agung akan menghadapi kelima Supreme Being wilayah asing sendirian. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun Shihao heran kenapa dirinya merasakan ketakutan yang membuat jiwanya sedikit gemetar. Dan Shihao merasa jika jangan-jangan Tetua Agung sudah datang, namun beliau tetap tidak mampu membunuh musuh. Shihao pun meminta Tetua Agung untuk waspada dengan jebakan musuh karena Supreme Being wilayah asing itu tidak bisa diremehkan. Namun Meng Tianzeng meminta Shihao tenang dan berjanji jika orang itu berani mendekat maka Tetua Agung akan langsung menghajarnya. Yang mana dengan begitu mungkin Supreme Being itu akan langsung kalah. Terlihat ada orang yang memperingatkan Shihao lewat jiwa primordialnya untuk tidak maju saat Shihao akan melewati formasi pelindung pohon bodi darah. Dan karena itu Shihao mengatakan jika dirinya tiba-tiba kepikiran cara yang lebih pasti, yang mana cara tersebut pasti bisa membunuh Supreme Being itu. Di sini pun Tetua Agung meminta Shihao mengatakan apa yang sedang Shihao pikirkan. Akan tetapi terlihat Tetua Agung sangat kesal karena Shihao hanya diam saja dan terus menjalankan cara yang sudah Shihao persiapkan. Di sini pun Meng Tianzeng terus membujuk Shihao agar memberitahu hal itu dengan mengatakan jika Huang sudah merebut harta yang selama ini dicari wilayah asing. Bahkan di garis depan, Huang sudah menebas banyak musuh, yang mana jasa perang sebesar ini sudah cukup untuk menghapus julukan darah berdosa. Dan Tetua Agung ini meminta Shihao kembali ke perbatasan kekaisaran karena tuduhan terhadap klan Shi sudah bisa dihapus selamanya. Di sini pun ternyata dia bukanlah Meng Tianzeng, melainkan adalah Supreme Being Han Ming dari wilayah asing. Dan Han Ming mengakui meski pohon kuno ini menutupi jejak aura, namun Shihao mampu sadar dari teknik pengacau jiwa miliknya. Yang mana tidak banyak orang di bawah Supreme Being yang mampu melakukan itu. Akan tetapi Shihao heran karena seorang Supreme Being yang disebut-sebut sebagai puncak manusia sampai menggunakan cara licik seperti metode pengacau jiwa hanya untuk menghadapi seorang pemuda. Dan hal itu tidak mencerminkan seorang pahlawan. Akan tetapi bagi Han Ming, teknik membunuh tidak ada bedanya antara pahlawan dan penjahat. Terlihat Han Ming pun menggunakan domain S-nya untuk menyerang Shihao ini. Dan Han Ming mengatakan jika di dalam domain S-nya ini, energi sejati asli milik Shihao akan membeku dan mengental, bahkan darahnya juga akan membeku. Hanya saja kematian Shihao ini akan sedikit melambat. Di sini pun Han Ming meminta Shihao untuk menyerah dengan patuh dan menjadi umpan. Apalagi leluhur kuno wilayah asing sangat tertarik pada Shihao ini, yang mana mungkin nyawa Shihao masih bisa dipertahankan. Namun Shihao meminta Han Ming bersyukur karena Meng Tianzeng belum datang, karena jika tidak maka Han Ming tidak punya kesempatan untuk bicara. Akan tetapi bagi Han Ming tidak ada bedanya Meng Tianzeng datang atau tidak, karena kemungkinan besar Meng Tianzeng juga akan binasa. Terlihat Shihao semakin membeku karena teknik dari Han Ming tersebut. Akan tetapi di sini Han Ming dikejutkan karena Meng Tianzeng benar-benar sudah sampai di tempat ini. Terlihat Tetua Agung ini pun masih menggunakan bentuk Supreme Being Dewa Perang yang adalah bentuk puncak kekuatan Meng Tianzeng. Di sini pun Han Ming tidak menyangka jika Meng Tianzeng berani datang ke sini. Yang mana itu Meng Tianzeng sama seperti menggali kuburannya sendiri. Melihat wujud Tetua Agung ini pun Shihao terkejut karena ini adalah wujud Tetua Agung saat dalam kondisi puncaknya. Terlihat dengan cepat, Meng Tianzeng maju dengan terus menghindari serangan es dari Han Ming tersebut. Bahkan dengan mudahnya, Tetua Agung menebas semua es dari Han Ming itu.
Setelah itu pun, Tetua Agung langsung menebaskan pedangnya ke arah Han Ming. Yang mana hal itu pun membuat Han Ming seketika jatuh ke tanah. Melihat itu pun Si Hao mengakui jika ini barulah kekuatan Supreme Being. Yang mana selama rentang waktu yang begitu panjang, mungkin hanya segelintir orang yang pernah benar-benar menyaksikannya. Setelah itu pun, Tetua Agung langsung menarik Si Hao. Dan kemudian beliau langsung mengajak Si Hao untuk ikut kembali ke perbatasan kekaisaran. Akan tetapi terdengar suara yang mengancam mereka jika Meng Tianzeng berani membawa Si Hao. Dengan cepat pun, Tetua Agung menghancurkan tangan besar itu menggunakan satu tebasan pedang. Dari perbatasan kekaisaran pun, Su Mingxuan melihat satu kilatan pedang yang melesat keluar menembus batas dunia dan membuat beberapa planet hancur. Yang mana Su Mingxuan merasa jika jangan-jangan itu kekuatan asli dari Meng Tianzeng. Setelah itu pun, keempat Supreme Being wilayah asing klan kaisar langsung muncul bersamaan. Yang mana mereka adalah Supreme Being Yigu, Supreme Being Kongta, Supreme Being Liu Li, dan Supreme Being Ziting. Sementara Tetua Ziying tahu jika itu adalah 5 ahli kuat ranah Supreme Being dari wilayah asing. Dan Tetua Ziying baru menyadari jika ternyata wilayah asing sudah lama mempersiapkan kepungan ini serta menunggu Tetua Agung menampakkan diri. Di sini pun Su Mingxuan meminta semua orang untuk mempertahankan perbatasan kekaisaran. Yang mana mereka harus bertahan sampai Tetua Agung kembali. Kemudian terlihat jika Yigu langsung menggunakan tekanannya untuk menyerang Si Hao dan Tetua Agung. Di sini pun Meng Tianzeng sadar jika untuk meninggalkan hutan ini, beliau perlu bergerak tanpa belenggu apapun. Maka dari itu, beliau meminta Si Hao untuk menunggu di dalam gua langit milik beliau. Terlihat dengan cepat Tetua Agung bergerak dan menyerang Yigu menggunakan pedangnya. Dan hal itu pun membuat Yigu langsung terlempar. Kemudian saat akan pergi, terlihat Han Ming dan Yigu mengepung dari depan dan belakang. Melihat itu pun Meng Tianzeng tidak menyangka jika ada 2 Supreme Being yang mengepungnya. Terlihat Si Hao merasakan serangan yang mengenai Tetua Agung ini. Dan Si Hao cemas karena wilayah asing datang dengan persiapan matang, sementara Tetua Agung juga harus membagi perhatian untuk melindungi Si Hao. Yang mana Si Hao tidak tahu apakah ada cara untuk membantu Meng Tianzeng ini. Dengan cepat pun, Si Hao memberikan peti kayu itu kepada Tetua Agung. Terlihat menggunakan pedangnya pun, Meng Tianzeng langsung mengaktifkan formasi larangan. Dan melihat itu 2 Supreme Being itu merasa jika Meng Tianzeng ingin mereka hancur bersama di tempat ini. Di sini pun Han Ming meminta Yigu untuk waspada karena kemampuan teknik formasi Meng Tianzeng sangat tinggi. Yang mana Han Ming khawatir jika seluruh segel dan larangan di hutan ini bisa dikendalikan Meng Tianzeng dengan sesuka hati. Akan tetapi Yigu yakin jika dengan 2 Supreme Being lainnya dan para tuan besar klan kaisar yang berjaga, maka Meng Tianzeng tidak bisa keluar dari hutan ini. Terlihat 2 orang itu langsung mengejar setelah melihat Meng Tianzeng berusaha pergi dari tempat ini. Kemudian terlihat jika 2 Supreme Being klan kaisar sudah menghadang Meng Tianzeng di depan. Sementara Si Hao melihat hal itu dari dalam gua langit milik Tetua Agung. Dengan cepat pun, Tetua Agung menggunakan pedangnya untuk membangunkan naga terkuat nomor 2 tersebut yang langsung mengeluarkan tekanan besar. Dan hal itu pun membuat mereka cemas karena Meng Tianzeng membuat binatang kuno itu bangkit kembali. Yang mana mereka tidak menyangka jika Meng Tianzeng bahkan bisa mengendalikan binatang kuno itu juga. Terlihat Tetua Agung pun dengan mudahnya pergi dari tempat ini. Kemudian tekanan dari binatang kuno itu langsung menghilang setelah Meng Tianzeng sampai di tempat lain. Sementara Si Hao merasa jika lain kali dirinya akan menjelajahi hutan itu lagi karena hutan itu terlalu misterius. Di sini pun para Supreme Being wilayah asing itu tidak heran jika Meng Tianzeng bisa meminjam aura naga itu karena binatang kuno itu milik 9 langit dan 10 bumi. Dan setelah menjauh dari hutan itu, mereka semua pasti bisa bergerak bebas. Yang mana mereka akan menjadikan padang pasir luas ini sebagai tempat peristirahan terakhir Meng Tianzeng. Terlihat mereka berlima pun langsung menyusul Meng Tianzeng ke medan pertempuran di depan gerbang kekaisaran. Dan bagi Meng Tianzeng, jika dirinya tidak membunuh 1 atau 2 orang, maka pertempuran Supreme Being ini tidak ada artinya. Terlihat Yigu langsung menyerangkan tombaknya ke arah Tetua Agung ini. Akan tetapi beliau menahan serangan itu menggunakan peti kayu tadi yang membuat Yigu langsung terlempar, bahkan ledakannya seperti menghancurkan sebuah planet. Di sini pun Liu Li mengakui jika benda yang dicari leluhur kunonya itu memang luar biasa. Sementara Kongta meminta mereka semua untuk merebut peti itu.
Akan tetapi terlihat jika Tetua Agung menggunakan peti tersebut untuk menahan setiap serangan dari para Supreme Being tersebut. Dan terlihat tidak ada satupun serangan yang bisa mengenai Tetua Agung ini. Sementara Han Ming heran karena peti itu bisa sekeras ini. Kemudian dengan cepat Tetua Agung mengendalikan peti tersebut untuk menghajar kelima Supreme Being itu. Dan orang-orang yang melihat itu pun tahu jika ini adalah pertarungan para Supreme Being karena banyak sekali bintang-bintang berjatuhan, yang mana setiap serangan mereka mampu mengguncang langit dan bumi. Di sini pun terlihat jika Kong Ta langsung mengeluarkan harta kantong semesta. Akan tetapi Meng Tianzeng pun juga langsung mengeluarkan peta 10 dunia untuk bertahan. Kemudian Kong Ta mengeluarkan harta lagi, yaitu tungku pembakar langit. Sementara Ziting juga mengeluarkan palu emas ungu. Di sini pun semua orang sadar meski harta-harta immortal itu hanyalah serpihan senjata pusaka rusak yang berhasil menembus jurang langit, namun kekuatan immortal yang tersisa di dalamnya sudah cukup untuk menghancurkan dunia besar. Di sini pun Su Mingxuan menyadari jika ini sudah bukan medan perang yang bisa mereka jangkau lagi. Maka dari itu, Su Mingxuan meminta semua orang mundur agar tidak terkena imbasnya. Terlihat Su Mingxuan pun langsung melemparkan kain kafan pembungkus Raja Abadi ke langit untuk diberikan kepada Meng Tianzeng. Kemudian Si Hao pun juga langsung memberikan pedang abadinya kepada Tetua Agung ini. Terlihat menggunakan 3 pusaka tersebut, Tetua Agung menahan 3 harta tadi. Kemudian di sini muncul domain pertempuran yang adalah medan perang yang diaktifkan oleh senjata immortal. Di sini pun Yiku yakin jika Meng Tianzeng tidak akan bisa melarikan diri karena senjata immortal sudah menunjukkan kekuatannya dan membentuk medan pertempuran sendiri untuk memutus hubungan dengan Dao Agung Langit dan Bumi. Liu Li pun penasaran berapa lama kekuatan dalam tubuh Meng Tianzeng bisa bertahan untuk melawan mereka berlima tanpa dukungan Dao Agung apapun. Terlihat Tetua Agung pun menggunakan teknik tubuh sebagai benih meskipun belum terbentuk sempurna. Melihat itu pun, Han Ming mengakui kehebatan Meng Tianzeng ini. Yang mana pantas, Meng Tianzeng menjadi orang yang dulu pernah menempuh jalan itu dan hanya selangkah lagi menuju keberhasilan. Sementara Si Hao menyadari jika teknik tubuh sebagai benih milik Tetua Agung sekarang sudah selangkah lebih maju. Yang mana dengan Dao Agungnya sebagai pondasi, maka semakin lama pertempuran berlangsung justru semakin menguntungkan bagi Tetua Agung. Di sini pun Liu Li baru tahu alasan Meng Tianzeng menyelamatkan Huang. Karena mereka berdua memiliki satu garis perguruan yang sama-sama menempuh jalan yang sama. Namun bagi Ziting, mereka tetap unggul dalam jumlah orang. Terlihat Yiku dan Ziting menyerang dari belakang saat Tetua Agung menghadapi Han Ming. Akan tetapi Tetua Agung pun langsung menggunakan teknik kitab keabadian. Melihat itu pun Kong Ta tahu jika itu adalah kitab keabadian milik leluhur He mereka. Akan tetapi bagi Si Hao, kitab keabadian sejak awal adalah warisan 9 langit dan 10 bumi. Namun sekarang malah dianggap sebagai pusaka warisan leluhur wilayah asing mereka. Terlihat menggunakan peti tersebut pun, Meng Tianzeng langsung menghancurkan serangan tombak dari Han Ming dan langsung menghunuskan pedang abadi ke arahnya. Namun Han Ming merasa jika Meng Tianzeng tidak akan bisa membunuh dirinya. Dengan cepat Meng Tianzeng melemparkan Han Ming, menyadari Kong Ta dan Liu Li menyerang dari belakang. Dan dengan menggunakan peti kayu itu, beliau menahan serangan mereka berdua. Di sini pun Meng Tianzeng sadar jika 9 langit dan 10 bumi yang tidak sempurna ini membuat kultivasi orang-orang terasa berat dan generasi mudanya sedikit tertinggal. Yang mana hal itu bukan karena mereka lebih lemah dari wilayah asing, melainkan karena itulah kehendak langit dan bumi. Terlihat Liu Li berusaha menyerang lagi saat Tetua Agung berusaha menyerang Han Ming kembali. Kemudian Tetua Agung mengatakan jika Dao Agung yang ada tidak cukup, maka dirinya akan menciptakan satu Dao Agung sendiri. Yang mana itu sudah cukup untuk memenggal kepala mereka semua. Di sini pun terlihat jika Tetua Agung sempat terkena serangan dari Liu Li. Akan tetapi dengan cepat Tetua Agung bergerak dan menghantam Han Ming sampai terluka. Kemudian terlihat Yiku menghalangi Tetua Agung saat beliau akan menghajar Han Ming. Namun beliau berhasil melemparkannya dan kembali mengejarnya. Terlihat ketiga orang Supreme Being lainnya pun langsung menyerang Tetua Agung secara bersamaan. Yang mana serangan dari Kong Ta ini berhasil mengenai Tetua Agung. Akan tetapi Tetua Agung tetap bertahan dan menghajar Han Ming karena dengan bantuan kitab keabadian, fisik beliau menjadi sekuat itu. Dan beliau sengaja menanggung gempuran mereka hanya demi menghabisi Supreme Being.
Kemudian terlihat jika Tetua Agung pun menahan serangan keempat Supreme Being yang datang dari segala arah. Akan tetapi di sini pun Meng Tianzeng akhirnya membuka gerbang Dao dalam tubuhnya, yang mana hal itu pun membuat Dao tubuh sebagai benih Tetua Agung sepenuhnya bangkit. Dengan cepat Tetua Agung menghajar Han Ming setelah beliau mampu melepaskan diri. Dan dengan cepat pun Tetua Agung langsung menghabisi Han Ming tersebut. Melihat kekuatan itu pun, Su Mingxuan menyadari jika ada satu Supreme Being yang sudah gugur. Sementara itu di wilayah asing, terlihat He Ziming yang adalah keturunan He Wuzhuang. Dan salah satu tetua mendengar jika leluhur He sudah keluar dari pengasingannya, bahkan membimbing He Ziming secara langsung. Maka dari itu, sekarang kesempatan He Ziming untuk pergi dan menghabisi Huang. Kemudian terlihat He Ziming ini pun diberi sebuah gulungan. Dan bagi para tetua ini, bisa tidaknya klan He naik menjadi klan kaisar akan dimulai dari He Ziming ini. Dengan cepat pun, He Ziming langsung pergi untuk mencari Huang. Di sini pun semua orang wilayah asing tahu jika dulu leluhur He bukan dari klan kaisar. Namun selangkah demi selangkah, dia melampaui semua makhluk dari generasinya dan sekarang sudah mendekati derajat raja dan leluhur. Bahkan orang itu hampir setara dengan Yu Tuo dan An Lan. Yang mana karena itu mereka yakin jika kemampuan He Ziming sekarang seharusnya tidak kalah dari klan kaisar karena sudah dibimbing oleh leluhur He yang keluar dari pengasingan. Terlihat He Ziming pun sudah sampai di depan gerbang perbatasan kekaisaran. Dan orang-orang wilayah asing yakin jika kegemilangan Huang pasti akan dihancurkan oleh He Ziming ini. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 273 ini. Ternyata pertarungan antar Supreme Being ini sangat menakutkan ya kekuatannya. Dan apakah Si Hao akan langsung menghadapi He Ziming tersebut? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 274. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan see you next episode.